Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Agatha Felix Nika. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 elemen penting dalam retorika, yaitu ada etos, patos, dan logos. Ketika kita berbicara tentang etos, patos, dan logos, kita berbicara mengenai pendekatan sumber retorika. Nah, retorika sendiri merupakan seni berbicara atau berkomunikasi. Ini disampaikan oleh seorang ahli Yunani yang bernama Aristoteles. Aristoteles mengemukakan ada 3 cara untuk mempengaruhi manusia. Yang pertama, ketika Anda mampu menunjukkan kepada khalayak bahwa Anda memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang baik, dan status yang terhormat. Ini biasa disebut dengan etos. Yang kedua itu ketika Anda harus menyentuh hati khalayak, perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan bahkan kasih sayang mereka. Ini biasanya lebih disebut dengan patos. Dan yang terakhir itu Aristoteles menyampaikan bahwa ketika kita dapat meyakinkan khalayak dengan menggunakan bukti atau data-data yang kuat atau dapat terpercaya yang kelihatan sebagai bukti-bukti yang sesuai dengan kejadian yang ada, maka di sini kita mendekati khalayak melalui otaknya atau melalui logika. Ini biasa lebih disebut dengan logos. Etos dalam retorika itu merupakan suatu karakter atau kredibilitas yang dimiliki oleh seorang pembicara atau persuader. Ini dapat berupa misalnya kayak seperti keahlian, kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Misalnya dia adalah seorang pejabat, atau dia mungkin seorang dokter, atau mungkin dia seorang dosen, dan sebagainya. Kemudian reputasi seorang individu di luar prakteknya beretorika tidak relevan dengan kredibilitasnya sebagai seorang peretorika. Nah, di sini Aristoteles membagi karakter menjadi 3. Yang pertama yaitu seseorang pembicara harus memiliki kepandaian nalar yang baik. Artinya, di sini seorang persuader atau pembicara itu dia memang sudah mempunyai pengetahuan secara luas, dia mempunyai logika-logika yang bagus dan pemahaman yang baik. Yang kedua yaitu adalah integritas atau moralitas. Dan yang terakhir itu adalah niat baik. Sumber utama untuk kredibilitas ini adalah keahlian atau kompetisi yang dimiliki atau pengalaman yang dimiliki oleh seorang pembicara atau persuader. Contoh etos itu dalam kehidupan kita, misalnya ada seorang pasien dan seorang dokter, di mana pasien ini didiagnosa oleh dokter tersebut mengidap suatu penyakit. Nah, tentu saja di sini pasien tersebut merasa percaya dengan omongan-omongan yang disampaikan oleh dokter tersebut. Hal ini karena dokter tersebut memiliki bidang keahlian di bidang penyakit tertentu. Nah, makanya pasien tersebut percaya kepada informasinya. Beda halnya ketika pasien tersebut didiagnosa oleh seorang dosen. Nah, ini tentu saja pasien tersebut tidak akan mudah untuk dipengaruhi karena dosen itu bukan merupakan bidang keahlian dalam mendiagnosa sebuah penyakit. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya itu mengenai patos. Patos adalah eksploitasi dari emosi atau perasaan yang berasal dari pihak lain atau audiens. Nah, di sini Aristoteles berpendapat bahwa emosi seseorang itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan seorang peretorika atau pembicara untuk melakukan penilaian atau judgement.
Dia juga berpegang pada prinsip bahwa menggugah emosi dari audiens itu harus dilakukan dengan cara yang maksimal dan rasional dengan konten yang disusun sebagai penalaran yang logis. Jadi di sini tuh pembicara itu melakukan untuk membangkitkan emosi dari audiens itu dia harus menyampaikan informasi-informasi yang logis gitu. Terus tuh rasional. Kemudian patos ini juga merupakan kata lain dari bagaimana seseorang persuader mampu membangkitkan emosional audiensnya dan dia memahami dulu situasi emosi audiens yang akan menjadi sasaran. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai logos. Logos merupakan atau logos berarti sebuah akal budi atau rasionalitas. Logos yaitu pendekatan pada intelektual dan rasionalitas pada audiens. Logika artinya ketika kita menyampaikan informasi atau menyampaikan argumen kepada halayak, maka argumen yang kita berikan tersebut harus bisa diterima oleh pihak lain atau sasaran dari audiens kita. Bagaimana caranya agar informasi kita itu bersifat rasionalitas? Nah, jadi ketika kita menyampaikan argumentasi, kita harus memberikan beberapa data-data pendukung, seperti rujukan data yang tepat atau data yang kuat, misalnya seperti perhitungan, statistik, atau bahkan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu bahwa ketiga elemen patos, etos, dan logos ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena ketiganya ini merupakan elemen penting bagi seorang pembicara atau persuader. Ketika seseorang persuader hanya memiliki satu dari antara ketiga elemen tersebut, maka sebuah retorika tidak akan berjalan dengan baik. Jadi sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.